Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara Binde Bincang Tadi. Kali ini kita akan membahas tentang tema spesial, yaitu seorang tokoh studi tafsir kontemporer yang bernama Abdullah Said dan tentang bagaimana pendekatan hermeneutikanya. Nah, di sini muncul pertanyaan. Di tengah perkembangan zaman dan munculnya berbagai persoalan modern, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana Al-Quran dapat eksis dan dipahami hingga hari ini. Tapi, sebelumnya, kita tidak hanya akan ditemani oleh angin segar saja. Di sini kita sudah mendatangkan 3 narasumber hebat. Narasumber kita yang pertama ada Kakak Mutiara. Beliau merupakan qori terkenal yang jauh-jauh kita undang dari Palembang. Kakak Mutiara, say to hi to kamera. Halo teman-teman. Dan yang kedua, narasumber kita ada Kak Mustafa. Beliau merupakan sarjana ilmu Al-Quran dan Tafsir lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Walaupun beliau ini nggak jauh-jauh dari Palembang, tapi ini beliau juga kita datangkan langsung dari Jombang. Mungkin kakak bisa say hello ke kamera, Kak? Yo bro. Assalamualaikum. Nah, tak kalah hebat, narasumber kita yang ketiga ini merupakan aktivis kampus yang katanya suka membela kebenaran. Langsung saja kita sapa Kak Faizur Ramadan. Halo Kak, mungkin bisa say to hey to Halo kamera. guys, selamat pagi semuanya. Sebenarnya tuh ya, dari awal aku baca episode kali ini, itu aku udah kayak banyak banget list pertanyaan yang muncul di kepala dan ingin aku tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Mungkin kita mulai dari biografi dan latar belakang pemikiran beliau sih kayaknya. Tentang siapa sih Abdullah Said ini? Kenapa kok sampai kita angkat menjadi pembahasan yang menarik hari ini? Jadi Abdullah Said ini ya teman-teman, beliau ini seorang cendekiawan muslim kontemporer. Nah, jadi memang latar belakang beliau ini lahir dari background keluarga yang cukup Islamik ya. Dan keluarganya itu adalah seorang intelektual muslim semua. Beliau lahir tanggal 25 September 1964, tepatnya di daerah Maldives ya, Maladewa ya. Maladewa itu mana? Asia Selatan, Mas. Oh, Asia Selatan. Iya, di Asia Selatan. Jadi beliau itu dekat dengan Samudra Hindia, ya, dekat pesisir gitu rumahnya. Asing sekali. Anak pantai ya. Anak pantai beliau. Suka mantai beliau ini ya. Zodiaknya apa sih Kak itu kemarin? Libra. Zodiaknya Libra. Katanya tanggal 25 Maret. September. Oh, September. Iya, September. Kok bisa dicari tahu sampai zodiaknya? Enggak kepo aja. Emang dari awal tuh aku udah tertarik gitu Mas. Siapa sih dia ini? Akhirnya aku cari lah kapan lahirnya. Oh, lahirnya tanggal ini. Zodiaknya Libra. Oh, gitu. Iya kan soalnya Genzi juga suka cari-cari zodiak gitu. Kepo ya Kak. Berarti narasumber apa? Host ini percaya sama zodiak gitu? Iya dong, harus percaya dong Kak. Kok sekarang nggak percaya zodiak itu juga kayak kuno kayaknya. Keren host. Nah, jadi mungkin yang melatar belakangi pemikiran beliau dalam penafsiran dan beberapa pikiran beliau ini karena memang beliau dari background keluarganya sudah Islamik banget dan sangat intelektual. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Saudi Arabia, jurusan studi Islam dan bahasa Arab. Kemudian untuk S2 sampai gelar beliau PhD-nya itu di Australia, tepatnya di kota Melbourne ya. Itu mengambil jurusan studi Islam dan linguistik terapan. Jadi nanti dalam pemikiran-pemikiran beliau itu juga ada menekankan yang namanya bahasa, dari segi bahasa. Jadi kolaborasi antara hermeneutika Gadamerian sama Schleiermacher ya. Iya. Jadi Bisa disambungkan. jadi kayak gabungan antara keduanya kayak gitu loh. Masih saudara yang bikin kayak. Enggak saudara juga ya. Kayaknya beda sih kalau Abdullah Said kan lebih ke Islam gitu kan ya. Yes. Pemikiran Islam seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang biografinya ya Kak. Itu sekarang itu aku tertarik nih bahas terkait pendekatan hermeneutikanya tentang bagaimana langkah-langkah yang ditawarkan Abdullah Said dalam memahami ayat dalam Al-Quran itu seperti apa. Menarik itu. Iya kan? Oke, jadi
sebelum saya masuk ke metodenya ya teman-teman. Jadi dalam pendekatan beliau ini ada sebutan yang namanya ini etiko legal, yakni sebutan untuk ayat-ayat yang mana dihimpun dalam ayat-ayat tersebut itu ayat-ayat yang mencakup tentang hukum, muamalah dan lain-lain, intinya tentang fikih lah, tentang fikih seperti itu. Nah, beliau ini juga mengkritisi kitab-kitab fikih karena menurut beliau seperti ini. Kalau kita buka kitab fikih itu kan kayak ada pasal sholat, pasal puasa itu kan hanya dijelaskan gimana sih tata caranya, terus kenapa kok sholat itu wajib, kayak as-sholatu lughatan ad-du'a, hanya seperti itu. Nah, beliau ini tidak relevan seperti itu karena seharusnya ketika hukum itu sudah datang, Al-Quran sudah menetapkan hukum, itu seharusnya ada relasionalnya, ada rasionalitasnya gitu. Kenapa kok sholat ini kok wajib? Rasionalitasnya apa gitu? Kenapa kok Al-Quran menetapkan puasa itu wajib? Rasionalnya itu apa? Pesan moralnya itu apa? Nah, beliau itu. Nah, dalam langkah-langkah penafsiran beliau ini ada metode yang namanya ada 4 metode dalam hermeneutika beliau. Yang pertama yakni dari segi bahasa atau linguistik. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran, beliau ini melihat dulu bahasa dalam ayat tersebut bagaimana. Misal kayak ada lafaz waqimus sholata wa atuz zakata, itu dilihat waqimus sholata wa aqimu itu gimana, arti ayatnya, maknanya bagaimana gitu. Terus kemudian munasabah antara ayat sebelum dan sesudahnya kayak gitu Mbak. Terus yang kedua ada pendekatan beliau ini yang namanya melihat dari kajian sosial historisnya. Jadi ketika ayat turun itu kita juga harus melihat latar belakang historisnya ayat ini seperti apa. Seperti contoh ayat hijab turun kan. Ketika ayat hijab turun itu bagaimana sih latar belakang sejarahnya? Oh, ternyata ada ceritanya Aisyah seperti ini untuk menghormati segala macam seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yakni pesan moral dari suatu ayat. Jadi kalau ayat turun itu kan pasti ada asbab nuzulnya nih Mbak ya. Betul. Kita ada maknanya itu. Terus kita lihat nih pesan moral dari ayat ini apa sebenarnya. Jadi nggak serta langsung ayat turun langsung tekstualis harus gini enggak, harus dilihat pesan moralnya apa. Isi ya. Berarti pesan moralnya ini dilihat juga dari mungkin hadis-hadis yang menjelaskan atau boleh itu Mas, mungkin untuk dia perbandingannya juga ya itu ya. Berarti dari tafsir-tafsir klasik juga. Iya, seperti siap, itu. siap, siap. Kemudian, Abdul Said, kenal dong Mas, Oh, iya. punya WA-nya tuh. Iya, itu soalnya kemarin ini saya baca biografinya jelas akrab. Wah, Iya, gitu. boleh. Nah, yang keempat ini karena beliau ini adalah seorang penafsir kontemporer ya, jadi pasti kan kontekstual nih, ya kan. Jadi yang keempat metode beliau yang keempat ini ada yang namanya kontekstualitas. Jadi setiap ayat itu setelah kita melihat dari segi sejarahnya, dari segi bahasanya, dari segi pesan moralnya, barulah kita realisasikan terhadap zaman sekarang nih. Contoh kemarin dalam materi kedudukan perempuan itu kan ada yang namanya persaksian nih Mbak. Persaksian hutang itu kalau laki-lakinya nggak ada, berarti harus diganti dengan 2 perempuan kan? Kenapa kok 2 perempuan zaman dahulu? Apakah zaman sekarang ini tetap relevan? Nah, ternyata kalau zaman sekarang ini tetap boleh 1, Mbak. Kenapa tetap boleh 1? Karena dari segi kredibilitas perempuan zaman sekarang ini sudah banyak yang pintar. Lah kita lihat zaman dahulu kenapa kok harus 2? Karena untuk meringankan mereka dari segi materi dan pengetahuan, ternyata perempuan zaman dahulu tuh sangat kurang dalam segi materi utang piutang seperti itu Mas, seperti itu Mas. Jadi kalau sekarang itu nggak relevan kalau Karena mungkin waktu itu kan mereka lebih dikekang di rumah gitu ya. Oh iya. Yang lebih yang lebih banyak aktivitasnya banyak di rumah gitu. Iya. Untuk belajar itu kurang sih gitu. Yang lebih berperan itu laki-laki. Iya, seperti itu. Dulu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan bisa kita lihat ya Mas, sudah berbeda sekali, banyak sekali wanita dengan orang yang versatile. Iya, kayak host kita ini. Iya. Dia itu di samping host ya teman-teman. Dia di samping host, jadi content creator teman-teman. Iya. Oke guys, Keren habis. Jangan lupa like kalau FYP ya. follow di like. Juga. Iya. Menarik sih. Jadi itu dari yang aku tangkap
dari Mbak Mutiara ini, berarti soal ayat, beliau ini lebih menekankan tujuan moral ayat tersebut gitu ya Mbak? Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait biografi beliau dan latar pemikiran beliau. Nah, sekarang tuh aku tertarik buat masuk lebih ke dalam lagi terkait penerapan hermeneutika beliau ini dalam ayat Al-Quran. Baik, jadi saya itu mengambil contoh Quran surah An-Nisa ayat 34 ya, Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa. Nah, Abdullah Said itu memandang jika ayat tersebut cuma dimaknai secara literal, itu akhirnya pemahaman yang didapat dari ayat tersebut itu sangat sempit gitu. Sehingga ketika beliau itu memahami suatu ayat, maka beliau itu yang pertama dilakukan adalah mengecek bagaimana konteksnya pada masa itu, dan kita semua tahu ya. Jadi maksudnya gini, Al-Quran itu ayat tersebut itu tidak serta-merta itu langsung turun secara abstrak gitu tiba-tiba Ar-Rijal Qawwamuna. Tidak kan, tapi melihat pada konteks pada saat itu. Makanya kenapa kok Ar-Rijal Qawwamuna? Karena pada masa itu emang laki-laki itu lebih berperan daripada perempuan, seperti itu. Nah, makanya ketika setelah beliau itu memahami, oh ternyata disebabkan oleh inilah kenapa Al-Quran itu memakai redaksi Ar-Rijal Qawwamuna. Nah, kemudian beliau itu memisahkan dua makna, antara makna yang dituju sama makna literal. Secara literal kan ya udah itu tadi, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa itu ya laki-laki itu sebagai pemimpin atas wanita. Nah, akan tetapi makna yang seperti yang tadi sempat dibahas sama Mbak Mutiara tadi tentang apa namanya nilai moral yang ada dalam ayat tadi itu loh, itu yang sama beliau itu coba dipertahankan. Jadi, nah nilai moral yang ada di dalamnya kan apa namanya keadilan, ya, tentang keadilan. Karena pada masa itu kan memang laki-laki itu dari segi manapun itu lebih unggul daripada perempuan ya. Makanya kenapa kok mulai dari pemimpin, terus mulai dari pemimpin, persaksian dan lain-lain itu, kenapa kok laki-laki yang lebih diutamakan untuk berperan? Karena ya memang pada saat itu laki-laki lah yang banyak berperan di luar gitu. Nah, gimana Mbak? Lanjut Kak. Enggak, jadi kan mau apa tadi? Aku tuh tertarik, kenapa kok kakaknya ini ngambil surat An-Nisa ayat 34 yang membahas tentang laki-laki? Apa gara-gara masnya ini seorang laki-laki? Sebenarnya gini, karena saya itu melihat realita pada saat ini aja nih Pak. Anda bisa melihat di website media sosial itu kan banyak sekali yang kritik-kritik terhadap suatu ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kenapa kok tidak seakan-akan itu tidak adil pada perempuan, kok seakan bahkan dalil-dalil qat'i baik itu dari Al-Quran maupun dalil doni yang berasal dari hadis itu kebanyakan laki-laki yang berperan ya, karena memang pada saat itu memang laki-laki itu lebih berperan gitu daripada perempuan, seperti itu. Dan itu tidak cocok dong kalau kita masukkan pada konteks sekarang kan, karena sekarang kita tahu sendiri bahwa peran wanita di masa sekarang itu cukup versatil gitu, banyak sekali contohnya, jenengan sendiri sebagai contoh gitu. Iya benar-benar, aku kan sebagai konten kreator juga ya guys. Selanjutnya itu beliau itu menyoroti tentang dua nilai. Kalau dari beberapa artikel, saya membacanya artikel gitu. Saya itu membaca beberapa artikel yang membahas tentang bagaimana struktur pemikiran dari seorang Abdullah Said itu. Jadi ketika memahami suatu ayat itu ada dua nilai juga yang yang beliau bahas. Yang pertama itu adalah nilai dasar atau nilai fundamental pada suatu ayat tadi itu. Yang kedua itu adalah nilai implementatif. Nah, yang ingin beliau coba ubah itu adalah nilai yang kedua, gitu. Jadi kan nilai dasarnya apa? Al-Quran itu kan inti dari ayat tersebut kan, karena emang dinilai laki-laki itu lebih bisa adil daripada perempuan kan pada masa itu. Nah, kan tapi dalam eksekusinya itu menurut saya tidak tepat jika kita terus-terusan bergantung pada konteks masa lalu, karena di zaman sekarang ini kan konteksnya dengan beda ya, konteksnya juga beda. Maka dari itu yang coba diubah. Jadi Abdullah Said itu tidak mengubah
nilai dasar dari Al-Quran itu sendiri, akan tetapi dia itu hanya mencoba mengubah nilai implementasi agar lebih sesuai dengan konteks yang ada pada zaman sekarang ini. Mungkin itu saja gitu dari saya contohnya. Menarik sih. Ya. Berarti aku di sini tuh nangkep kalau ayat ini tuh bicara kalau diterapkan sekarang itu tentang superioritas laki-laki itu udah nggak relevan gitu ya Kak? Ya, betul, bisa dikatakan seperti itu karena memang masa sekarang ini kan banyak sekali kan wanita yang sudah bisa mandiri, wanita yang bisa bertanggung jawab. Seperti itu loh. Kalau jenengan kalau sekarang itu yang lagi viral itu mana gubernur mana itu? Sally itu. Oh, Sally Sally. Juanda. Ya. Oke. Nah, jadi ketika seseorang wanita itu memiliki kapasitas, kredibilitas yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin, maka menurut konstruksi pemahaman dari seorang Abdullah Said itu labasa, tidak masalah. Gitu. Walaupun perempuan. Tapi masih keren Jokowi, Mas. Kenapa Mas kok bisa seperti itu Mas? Kenapa? Raja Jawa. Wah. Tapi kan sudah kembali ke Solo. Oh iya. Sudah jadi rakyat Sorry. biasa sekarang. Siap. Oh enggak, kan dulu juga ada tokoh perempuan juga yang ibunda Partai Banteng. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Nah, ini ya Kak, aku tuh ada baca juga tokoh-tokoh hermeneutik selain beliau. Aku ada baca Fazlur Rahman sama Sahirun Samsudin. Kira-kira nih ya Kak, apa sih perbedaan dari kedua tokoh tersebut dengan tokoh yang kita bahas saat ini? Oke. Jadi ini sebelum saya menyampaikan ya, jujur hari ini saya sangat bahagia. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu nih kenapa. Karena King Manchester United menang atas UCL. MU. Kebetulan kan gue biasanya gimana? Nah, Itu dia. Tentu dulu. Nah. itu loh, glory. Nah, lanjut. Sedikit intermezzo lah, biar kita nggak terlalu mencekam. Oke. Karena kita ini membahas tentang persamaan dan perbedaan antara ketiga tokoh hermeneutika yang sedang kita bahas. Mungkin ada beberapa kesamaan nih teman-teman. Contoh kayak ketiga tokoh itu, beliau-beliau ini memiliki persamaan yang sama dalam metode penafsiran kontekstualnya. Karena beliau-beliau semua kan termasuk penafsir kontemporer. Iya. Bukan berarti penafsir kontemporer itu juga harus kontekstual gitu, tapi ada langkah-langkahnya. Nah, yang membuat mereka berbeda itu ada mungkin yang pertama Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu memiliki konsep atau pendekatan hermeneutika yang namanya double movement. Betul, cerdas sekali namanya Mas. Nah, double movement ini gini, dia membaca teks masa lalu atau teks literatur klasik atau penafsiran klasik dan juga teks murni itu dihadapkan dengan konteks modern sekarang. Nah, setelah itu dikembalikan ke konteks lama tadi untuk memastikan bahwasanya apakah konteks modern ini sesuai sama realitas Sekarang. kitab-kitab klasik dulu dan juga konteks sekarang. Jadi ada kesinambungannya, tidak terlalu kaku, tapi bagaimana metode itu bisa merelevankan Al-Quran ini bisa solid di zaman. Nah, kalau profil Sahirun Samsudin sendiri itu memiliki pendekatan yang namanya makna cummagza. Makna cummagza itu yaitu menjaga makna awal teks, ya, makna cummagza. Sedangkan magza sendiri itu mencari signifikansinya di konteks modern, konteks kontemporer sekarang. Apakah makna ini sesuai dengan konteks itu atau tidak? Dan kalau tidak, kita cari ayat-ayat yang bisa merelevankan. Dan kalaupun dicari itu pasti ada yang signifikansinya sama kayak kita sekarang. Nah, sedangkan Abdullah Said sendiri itu sama-sama lebih tahu semua lah, kayak Mbak Muti tadi menjelaskan tentang empat pendekatan itu tadi. Nah, mungkin sama-sama memiliki kontekstual masing-masing, cuma pendekatannya memiliki cara tersendiri. Contoh kayak siapa Fazlur Rahman dengan double movementnya,
terus Abdullah Said dengan pendekatan Legalnya. kontekstualnya itu, dan juga Prof. Bilsairon Samsudin dengan makna cuma saja. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Gimana? Tapi kalau menurut anda ya, kan anda kan yang lebih paham ya, itu apakah perbedaannya itu kentara gitu kan? Emang kan tadi dengan di awal kan menjelaskan bahasanya itu sedikit mirip ya, tapi apakah perbedaannya apakah banyak apakah tidak gitu? Ya kalau perbedaannya sendiri kan tergantung ininya juga, karena saya menyampaikan hanya universalnya saja. Perbedaan secara umum, mungkin secara khususnya proses penggalian makna cuma saya itu ada detailnya tersendiri, terus double movement juga ada detailnya sendiri. Begitu juga dengan Abdullah Said yang kita bahas, itu ada langkah-langkahnya tersendiri. Itu yang membuat perbedaan itu memang benar-benar beda. Tapi ketiganya memiliki kesamaan, mereka kontekstualis karena mufasir kontemporer. Jadi seperti itu. Gimana teman-teman? Berarti itu walaupun mereka ada kesamaan, tapi tetap ada ciri khas yang membedakan. Betul. Oke. Apalagi dengan penamaan pendekatannya, pendekatan teorinya. Oke. Itu sangat berbeda. Setiap tokoh memiliki caranya masing-masing. Tapi tujuannya tetap sama, bagaimana Al-Quran ini bisa relevan atau solid di kulli zaman. Oke. Bagus sekali mas. Terus, nah dari tokoh yang telah kita bandingkan dengan Abdullah Said tadi, yaitu Fazlur Rahman dan Syahirun Samsudin, itu pada dasarnya semua sama-sama membahas tentang penerapan ayat Al-Quran dalam kontekstualitas modern saat ini. Namun perbedaannya hanya ada pada teori saja. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah ikut diskusi pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan tim kreatif dari balik layar. Mungkin tim editor, tim kameramen bisa ikut masuk ke dalam. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode spesial Binde hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Binde, hari ini kita berbicara